Firasatmu benar. Kau ini seperti mengerti apa yang akan terjadi. Berkat siasatmu, kita berhasil memukul mundur mereka. Untuk sementara waktu saja, Paman. Untuk sementara waktu. Benar, Paman. Mereka pasti akan kembali dalam jumlah yang lebih besar. Mereka tentu akan membalas kekalahan telak tadi. Ya, aku setuju dengan pendapatmu. Sebaiknya kita segera menghadap Yang Mulia Aku untuk meminta tambahan prajurit. Beberapa saat kemudian berangkatlah Kolosewu, Ken Arok dan beberapa prajurit untuk menuju ke kota raja. Setiba di Pakuwon, hanya Kolosewu yang kemudian menghadap di Paseban Pakuwon. Tunggul Ametung dan Dedes kini menerima penghadapannya. Dangyang Loh Gawe dan Kebo Ijo juga turut bersama mereka. Nama Arok disebut-sebut Kolosewu dengan bangga hingga Ken Dedes tertarik untuk mengetahui sosok dari prajurit Tumapel itu. Apakah Arok ini turut bersamamu? Tunggul Ametung kini bertanya. Benar, Yang Mulia. Ia hamba perintahkan untuk menunggu di depan gerbang Pakuwon. Suruh ia menghadapku. Arok kemudian menghaturkan sembah untuk Tunggul Ametung, Dedes, dan juga bopo angkatnya. Untuk pertama kali itulah ia bisa melihat sang permaisuri Tumapel. Pancaran kecantikan luar biasa Ken Dedes telah mengejutkannya, meskipun dengan piawai segera ia tutupi keterkejutannya itu. Hatinya bergetar hebat. Ia kini begitu terpesona serasa melihat Ratu Bidadari yang tengah berada di marcapada. Luar biasanya mempesona sang permaisuri dari Tumapel itu. Ken Dedes juga merasakan hatinya bergetar hebat saat pertama kali melihat prajurit unggulan dari Tumapel itu. Ketampanan wajahnya, kesopanan perilaku, dan juga kegagahannya selaku prajurit Tumapel telah membuatnya terpesona. Ia seperti melihat sosok sempurna yang seharusnya menjadi belahan jiwanya, bukan aku yang congkak itu. Namun seperti hanya Arok, ia pun segera menutupi keterkejutan dan juga keterpesonaannya pada Ken Arok, mengingat suami sahnya kini tengah duduk di sebelahnya. Sementara itu, Dangyang Loh Gawe nampak tersenyum-senyum saja. Dengan lancar, Arok kini menjawab pertanyaan dari Tunggul Ametung tanpa sekalipun melirik ke arah wanita yang amat mempesona hatinya itu. Tunggul Ametung merasa puas dengan laporannya. Ia kemudian memerintahkan penambahan jumlah prajurit Tumapel di perbatasan. Tampaknya Kediri benar-benar akan menyerang Tumapel tanpa kita sadari apa sesungguhnya kesalahan Tumapel. Kita harus bersiap, waspada dan bersiaga. Namun jangan sekali-kali kita mendahului menyerang. Kita akan membalas jika diserang. Bukankah begitu seharusnya sikap Tumapel atas Kediri yang suci Brahmana? Tanya Tunggul Ametung. Dangyang Loh Gawe kini menganggukkan kepalanya. Benar, Yang Mulia Aku. Semua titah Yang Mulia Aku adalah benar. Ijo, hamba Yang Mulia Aku. Kerahkan 500 prajurit di perbatasan. Kau dan Kolosewu hendaknya berbagi tugas untuk memimpin pasukan itu. Kebo Ijo dan Kolosewu mungkin mengaturkan sembahnya. Arok, sebagai wakil dari Kebo Ijo, engkau tetap berada di kota raja. Jalankan tugas-tugas pengawalan dan penjagaan terhadap keselamatanku dan juga Prameswari. Hamba Yang Mulia. Ken Dedes kini nampak senang dengan keputusan suaminya itu. Wajahnya kini berbinar hingga kecantikannya kian terpencar-pencar. Dangyang Loh Gawe kini kembali mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa berucap sepatah kata pun. Sementara itu, ketika suasana panas tengah mencekam Tumapel, mendadak datang utusan dari Kediri.
Sri Kertajaya menitahkan Tunggul Ametung untuk segera datang menghadapnya di Kediri. Tanpa menunggu berapa lama, Tunggul Ametung pun bersiap. Dimintanya Kebo Ijo dan beberapa anggota pengawal khusus mengiringinya menghadap Maharaja Kediri itu. Kepemimpinan untuk seluruh pasukan Tumapel yang tengah bersiaga di perbatasan dibebankan kepada Kolosewu. Balerung istana Kediri kini terasa mencekam saat Tunggul Ametung dan Kebo Ijo menghadap Baginda Sri Kertajaya. Empu Tanakung selaku Pandito Suci Kediri berada di Balerung itu pula. Beberapa menteri, Maiso Walungan, serta Gubar Baleman juga turut hadir. Tunggul Ametung dan Kebo Ijo kini menghanturkan sembah sebelum duduk bersila di hadapan Sri Kertajaya. Sri Kertajaya tidak ingin berlama-lama dalam basa-basinya. Suara menggelegarnya kini menyentak semua yang hadir di sana. Pulung, apakah kau ingin menjungkalkanku dari singgasana ini? Tersentak sang aku dari Tumapel itu, namun dengan cepat ia kemudian menukasnya. Oh, terfikir dalam benak hamba pun sama sekali tidak, Yang Mulia. Manis bicaramu, tapi busuk kelakuanmu, Pulung. Di depanku kau menyatakan kesetiaanmu, tetapi di belakangku kau menginjak-injak kehormatanku, Pulung. Bibir Kertajaya kini mencibir. Ujung matanya melirik ke arah aku Tumapel yang tengah menundukkan kepala itu. Tunggul Ametung sendiri kini terdiam. Belum sepenuhnya ia memahami mengalir ke arah mana pembicaraan Maharaja Kediri itu. Apakah atas perintahmu pembakaran dan penghancuran pos penjagaan terdepan Kediri di dekat perbatasan Tumapel? Arok. Seketika terbayang wajah Arok di benak Tunggul Ametung mendengar sergahan keras dari Sri Kertajaya. Arok telah melaporkan tindakannya. Arok harus dilindungi karena ia melakukan tindakan yang benar. Dandang gendis keparat itulah yang sesungguhnya harus dimintai keterangan dari kebusukan perilakunya. Ia yang melempar batu, namun buru-buru mencuci tangan dan menimpakan kesalahan pada pihak lainnya. Sama sekali bukan hamba atau para prajurit Tumapel Paduka Yang Mulia. Hamba sama sekali tidak mengerti. Mendengar pun baru sekarang ini. Tunggul Ametung berdusta, mempertaruhkan segala-galanya melawan kedustaan dari Sri Kertajaya. Lantas, siapa yang merusak dan membakar pos penjagaan itu menurutmu? Prajurit-prajurit Kediri sendiri? Ampun Yang Mulia, hamba tidak tahu. Sembah Tunggul Ametung kembali tertuju pada penguasa Kediri itu yang mencoba memberanikan diri dengan ucapannya. Yang Mulia, hamba akan bertanggung jawab penuh jika memang ada prajurit Tumapel yang terlibat pada peristiwa pembakaran atau perusakan pos penjagaan Kediri itu. Sri Kertajaya kini terdiam sejenak. Menurut laporan para prajuritnya, memang tidak ada siapapun orang lain dalam perusakan dan pembakaran pos penjagaan itu selain mereka saja, meskipun mereka sendiri menyangkal telah melakukan tindakan itu. Sri Kertajaya tidak juga menyerah. Pulung, aku pasti akan meminta kepalamu jika kelak terbukti perusakan, pembakaran dan pembunuhan itu adalah karena ulah orang-orang Tumapel. Untuk sementara ini, kau memang bisa sedikit lega. Belum kutemukan pelakunya. Lalu, apakah engkau juga akan menyangkal perbuatan prajurit-prajurit Tumapel yang menghujani anak panah pada prajurit-prajurit Kediri? Bebal! 24 prajurit Kediri menemui ajalnya akibat serangan membabi buta prajurit-prajurit Tumapel. 15 prajurit Kediri terluka. Apa kau masih tetap akan menyangkalnya, Pulung? Apa aku harus menunjukkan anak-anak panah prajurit-prajurit Tumapel itu untuk menjadi bukti? Yang Mulia Gusti Prabu junjungan hamba mengakui
prajurit-prajurit Tumapel menghujankan anak panah mereka. Namun bukan kepada para prajurit Kediri. Mereka menyerang sekelompok perusuh yang berpakaian hitam-hitam yang telah memasuki wilayah Tumapel. Tunggul Ametung kini menelan ludahnya. Ia harus berhati-hati dalam menjawabnya. Siasat dari Sri Kertajaya harus dilawannya dengan siasat pula. Yang mulia, para perusuh itu tidak menunjukkan ciri-ciri selaku prajurit Kediri, hingga dianggap para perusuh yang hendak berbuat onar di Tumapel. Itulah sebabnya para prajurit Tumapel menyerangnya, Gusti. Sri Kertajaya sesungguhnya terdesak. Secara langsung ia membuka kedok penyamaran prajuritnya sendiri. Namun Maharaja yang congkak itu tidak kehabisan siasat. Ia kini kembali menggebrak, mengalihkan topik pembicaraannya. Makin berkurang bebalmu rupanya. Setelah berlama-lama kau menjadi aku bebal. Makin merasa kuat engkau setelah merekrut orang-orang Tumapel untuk engkau jadikan selaku prajurit Tumapel. Pulung bebal, apakah engkau memperkuat Tumapel itu untuk menyaingiku? Apakah Pakuwon itu hendak kau jadikan istana yang akan menyaingi istana Kediri? Atau jangan-jangan kau memang berencana hendak menyerang Kediri ke barat? Ampun beribu ampun, Gusti Prabu. Tumapel adalah wilayah kekuasaan Kediri. Tumapel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kediri. Tumapel yang kuat akan menyangga keutuhan dan kejayaan Kediri yang mulia. Jadi tidak ada keinginan hamba untuk menyaingi kemuliaan dan juga keagungan yang mulia Baginda. Apapun yang hamba lakukan adalah demi kekuatan dan juga kejayaan Kediri. Kau bilang Tumapel kuat, menjaga agar upeti Tumapel bisa aman tiba di Kediri pun kau tidak becus pulung. Menghadapi para perusuh dan perampok, kau juga tidak mampu. Berapa kali kau meminta waktu mundur pengiriman upeti setelah upeti pertamamu dijarah oleh para perampok? Betapa masih baik hatinya aku padamu, bebal. Tetapi kebaikanku kau balas dengan kekurang ajaranmu, dengan sengaja mempermainkanku. Ampun beribu ampun yang mulia. Hamba tidak ada sedikit pun niat untuk berani mempermainkan yang mulia Gusti Prabu. Hamba tetap berusaha semampu, sekuat hamba, untuk tetap mempersembahkan upeti bulu bekti kepada yang mulia. Karena hamba adalah abdi yang mulia, dan akan selalu begitu yang mulia. Sudah. Semakin lama aku berbicara denganmu, akan semakin banyak kebebalan yang kau tularkan padaku, Pulung. Kuberi kau kesempatan sekali lagi. Jika pengiriman upeti kembali tersendat, sekali lagi saja, bersiap-siaplah kau untuk menjadi gelandangan, Pulung. Kursiaku Tumapel hanya pantas untuk orang kuat, setia, dan patuh terhadap setiap perintahku. Hamba Gusti, hamba akan menjaga titah paduka Gusti Prabu. Sudah, tinggalkan segera istana ini, Pulung. Seperti anjing, Tunggul Ametung kini diusir dari balirung istana Kediri. Bersungut-sungut kini wajah Tunggul Ametung. Setelah meninggalkan pintu gerbang alun-alun Kediri, Tunggul Ametung kemudian memanggil Kebo Ijo. Ijo, hamba yang mulia, lekas kita tinggalkan keparat rakus itu. Telah jelas ia dalang dari segala kerusuhan di Tumapel. Namun ia berbelit-belit, bahkan memutarbalikkan kenyataan. Semoga saja ia lekas mati, hingga Marcabada ini kembali bergembira dengan menghilangkannya salah seorang paling keparat di antara para kepala lainnya. Kebo Ijo kini hanya terdiam. Ia kemudian memacu kudanya untuk mendampingi laju kuda Tunggul Ametung.
Wajah Tunggul Ametung seperti aliran kali berantas ketika banjir tiba yang terlihat sangat keruh. Sepanjang waktu ia terus marah-marah pada segala yang nampak sebagai pelampiasan kemarahannya pada Keparat Dandang Gendis. Ia merasa hina selaku seorang lelaki dan juga aku yang sangat ditakuti di Tumapel, namun diperlakukan tidak lebih dari seekor anjing di hadapan Keparat Dandang Gendis itu. Ia semakin menyumpah-nyumpah setelah Dandang Gendis mengakui meskipun hanya tersirat selaku otak perbuatan onar di Tumapel tanpa bisa dilawannya. Gemas dan jengkel betul Tunggul Ametung pada tindakan Kertajaya membuat wajah keruhnya kini semakin kentara. Dedes kini juga menjadi semakin bingung, bukan takut karena marah suaminya, melainkan merasa kasihan kepada para abdi-abdinya. Mereka tidak berbuat kesalahan apapun, namun tetap juga terkena dampratan dan juga kemarahan sang aku yang tengah rusuh hatinya itu. Untuk meredakan kemarahan suaminya, Dedes kemudian membujuk. Kanda, alangkah baiknya jika kita pergi ke Taman Boboji. Ucapan itu menyentak Tunggul Ametung setelah beberapa waktu hanya mendapatkan wajah yang sedih, keluh kesah, tangis penyesalan, dan kadang umpatan dari Ken Dedes. Kini Ken Dedes bersikap manis kepadanya, sangat manis. Jagat Pramudita, merdunya suara wanita terayu di Tumapel itu ketika ia bermanis-manis muka. Dedes Juwitaku, kau ingin ke Boboji? Tunggul Ametung kini merasa sangat gembira. Melesat terbang rasa rusuh di hatinya kini. Dipeluknya dengan gemas, diciuminya pipi mulus dari istrinya itu. Iya Kanda, sungguh akan menyenangkan hati kita ketika melihat kijang-kijang liar di taman itu berlarian. Akan menghilanglah kerusuhan di hati Kanda setelah menghadap Paduka Yang Mulia Sri Kertajaya. Tentu saja, dengan melihat keindahan Taman Boboji berdua denganmu, maka keindahan Nirwana seakan telah turun di Marcapada ini. Mari kita segera pergi ke Boboji. Namun Kanda, Adinda ingin mendapat kawalan khusus. Baik Dinda, jangan takut. Para pengawal khusus akan kuperintahkan untuk mengawal kita. Keselamatanmu adalah segala-galanya bagiku, bagi bumi Tumapel. Kanda, terlalu banyak pengawal tentu juga akan membuat kita tidak nyaman dalam melihat pemandangan indah di Boboji. Tunggul Ametung kian senang ketika melihat kemanjaan istrinya itu. Diciumnya lagi pipi mulus Ken Dedes. Hatinya kini berbunga-bunga. Lalu bagaimana maumu Dinda? Kita berdua saja, layaknya menikmati bulan madu. Apa itu yang kau mau? Hanya Arok saja yang mengawal kita, Kanda. Arok? Bukankah ia adalah prajurit unggulan Tumapel, Kanda? Ia pasti akan mampu menjaga dari segala kemungkinan yang bisa mengancam keselamatan kita. Bukankah itu tugas utamanya, Kanda? Dengan kawalan Arok, kita akan bebas bercengkrama dan bersenang-senang di taman yang indah itu. Bagaimana, Kanda? Apakah Kanda meluluskan permintaanku? Jangankan Arok, Dinda. Seandainya engkau meminta dikawal oleh Keparat Dandang Gendis itu pun, sebisa mungkin akan kupenuhi. Kanda, tidak baik memaki-maki Paduka Yang Mulia Sri Kertajaya. Akan berbahaya jika didengar oleh orang lain. Hilangkan rusuh di hati Kanda. Adinda hanya menghendaki kawalan dari Arok, dan kita akan melihat keindahan Taman Boboji itu bersama-sama. Tidak terkirakan senang hatinya Tunggul Ametung. Telah berulang-ulang ia menidurikan Dedes, namun tidak juga rahasia luar biasa Marcapada itu menampakkan tanda-tanda kepadanya. Ataukah
itu karena Dedes melakukannya dengan sikap terpaksa, mungkinkah beda masalahnya jika Dedes mengiringnya dengan kerelaan dan juga kesediaan sungguh-sungguh? Bersenang-senang ke Boboji bisa jadi merupakan awal munculnya kerelaan Dedes. Senang hatinya Tunggul Ametung. Terbayang mahkota raja di raja melayang-layang yang siap diraihnya. Jika gelar impian itu telah digenggamnya, ia masih mendapati keparat dan Gedis masih bernyawa, maka ia akan menginjak-injak leher keparat itu laksana menginjak-injak leher anjing. Ia berjanji dalam hatinya akan melakukan itu. Arok kini senang mendengar permintaan dari Tunggul Ametung itu. Mengawal Dedes laksana menggelorakan getaran hebat di dalam hatinya. Sayangnya, Tunggul Ametung bersama mereka hingga Arok merasa terhalang menikmati kecantikan luar biasa dari Yang Mulia Prameswari itu. Hingga waktu itu, Arok tetap piawai menekan gelora perasaan hatinya. Ia tetap bersikap sopan di hadapan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Tidak sekalipun ia melirik kecantikan dari sang Prameswari Tumapel, meskipun hatinya dengan kuat mengajaknya. Tidak sedikit pun pula ia menunjukkan ketakjubannya melihat keayuan sang Prameswari yang tiada bandingan itu. Ia bisa menjaga jarak, mengatur sikap, hingga Tunggul Ametung tidak bisa melihat gelora getaran hebat di dalam dada Ken Arok. Hingga saat itu, Tunggul Ametung tetap puas melihat kesetiaan Arok, dan rasa-rasanya Arok lebih pantas dijadikannya selaku tangan kanan menggantikan Kebo Ijo. Sepak terjang, siasat cerdik dan keberanian Arok dalam menghadapi prajurit-prajurit Kediri dinilainya pantas untuk disandang oleh anak pungut dari Dangyang Lohkawi itu. Dengan berkuda, Ken Arok kini mengawal sang Aku dan Ken Dedes yang menaiki kereta kencana Pakuwon. Untuk menunjukkan rasa sayang dan kemampuannya, Tunggul Ametung bertindak laksana sais mengendalikan sendiri kuda-kuda penerek kereta itu. Taman Boboji kini telah terhidang di depan mata mereka. Cuaca yang cerah, indah, sekumpulan rusa-rusa liar nampak merumput di kejauhan. Sebagian meminum air di telaga kecil yang berair jernih. 4 ekor banteng liar juga merumput tidak jauh dari kumpulan rusa. Angin kini menerpa-nerpa pepohonan dan juga bebungaan aneka warna yang menari-nari dibuatnya. Mata siapapun pasti akan terbius oleh keindahan yang telah tersaji itu. Arok kini turun dari kudanya. Ia bergegas membuka pintu kereta dan mempersilakan sang Aku itu untuk turun. Tunggul Ametung turun dan menganggukkan kepala menjawab sembah Arok. Wajah Tunggul Ametung benar-benar celah laksana cerahnya suasana Taman Boboji waktu itu. Arok kemudian bergegas ke pintu kereta kembali, dibukanya pintu, dan dengan hormat dipersilakannya sang Prameswari itu untuk turun. Maka kini tersingkaplah salah satu rahasia terbesar Marcapada yang terdapat pada Ken Dedes. Ketika Dedes melangkah turun, angin nakal bertiup dan menyibak kain yang dikenakan oleh Ken Dedes. Sibakan panjang dari angin itu telah menyingkap kaki Ken Dedes. Arok kini tersentak. Ia melihat seberkas cahaya terang keluar memancar dari kaki Ken Dedes. Tangan Dedes kini bergerak lembut menutup kainnya kembali. Ditutupnya kain penutup itu meskipun telah terlihat langsung oleh Ken Arok. Diberikannya senyum itu untuk punggawa unggulan dari Tumapel. Debar di hati Arok kian kencang mentak-entak, terlebih-lebih saat Arok mengingat indahnya pancaran sinar terang dari kaki Ken Dedes. Arok kini menundukkan kepala dan mempersilahkan Ken Dedes untuk turun dari kereta. Arok kini serasa tidak bisa memejamkan mata. Pancaran cahaya terang dari kaki Ken Dedes terus menggoda kesadarannya. Kepada siapa kini ia harus bertanya rahasia luar biasa yang sangat mengejutkannya itu. Maka sungguh tidak diduganya ketika Dangyang Lohkawi menemuinya seraya kemudian berujar, "Tampaknya pemandangan luar biasa dari bagian tubuh Yang Mulia Prameswari telah membuatmu sangat resah, anakku." Jagat Pramudita, Dangyang Lohkawi mengerti pula kejadian luar biasa di Taman Boboji itu.
Apalagi yang bisa disembunyikannya dari pandangan bopo angkatnya itu. Semuanya tidak ada yang luput. Benar Bopo Mahaguru. Heranako, apa yang engkau lihat itu adalah pertanda agung, pertanda wanita utama, sang prameswari itu. Siapapun juga lelaki yang bisa memperistrinya, maka akan menjadi maharaja lah dirinya. Maharaja? Dangyang Loh Gawe kini menganggukkan kepalanya. Berarti sang Agu akan menjadi maharaja Bopo Mahaguru. Heranako, aku tidak mau mendahului kehendak Dewata yang agung. Arok kini tersenyum. Begitulah biasanya sikap dari Bopo Mahagurunya itu jika disudutkan, menerbitkan teka-teki. Sejenak pikiran Arok kini melayang, membayangkan seandainya ia berkesempatan memperistri sang prameswari itu, ia bisa menjadi raja di raja. Bayangan Arok terputus saat Dangyang Loh Gawe mengungkapkan pertanyaannya. Apa yang sedang kau bayangkan, anakku? Bopo Mahaguru seperti tidak mampu saja membaca isi pikiranku. Arok kini mulai berani bercanda. Melihat kejadian di Taman Bobo Jipun, Bopo Mahaguru mampu, apalagi hanya membaca isi pikiranku. Dangyang Loh Gawe kini tersenyum. Anakku, kata seandainya itu selamanya akan tetap menjadi kata biasa, tiada bermakna apapun juga jika tidak diikuti dengan tindakan nyata untuk mewujudkannya. Maksud Bopo Mahaguru? Engkau tentu tahu maksud dari ucapanku itu, anakku. Ucapan sejelas itu, apakah masih membuatmu belum mengerti? Bopo Mahaguru merestuiku untuk merebut sang prameswari dari tangan yang mulia aku. Bopomu ini seorang brahmana, anakku. Tentu saja aku tidak pantas memberimu izin atau merestui tindakanmu. Itu bukan tindakan seorang brahmana. Semuanya dikembalikan kepadamu. Terserah kepadamu, anakku. Aku hanya dapat berpesan, kata seandainya hanya akan menjadi kata seandainya saja jika engkau tidak menindaklanjutinya. Arok kini juga tersenyum. Ia memahami benar makna ucapan dari Bopo Mahagurunya itu. Ia kini tinggal menyusun rencana untuk mewujudkan kata seandainya itu hingga tidak hanya menjadi kata biasa yang tiada berarti.